Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Rafika Nugrahani. Saya mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Ngerao. Dan kali ini saya akan membagikan praktik baik saya, yaitu penguatan fundamental bahasa Inggris, terutama vocabulary dan grammar, menggunakan media pembelajaran berbasis game dari Quizizz. Berdasarkan hasil dari Program for International Student Assessment menunjukkan bahwa 70% dari peserta didik berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana dan menerapkan matematika dasar. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemendikbudristek merilis kurikulum merdeka yang bersifat fleksibel, berfokus pada materi esensial, dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Fleksibilitas kurikulum merdeka masuk dalam pembelajaran, yaitu dalam bentuk dukungan perangkat ajar, pengembangan kurikulum di sekolah, serta pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Berdasarkan survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2020, terdapat sekitar 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan atau memainkan gadget. Sebanyak 55% diantaranya menghabiskan waktu bermain ponsel dengan game online maupun offline. Fenomena ini juga terjadi di SMP Negeri 1 Ngerao, di mana kurang lebih 50% dari siswa yang saya ajar memiliki hobi bermain game. Saya ingin menggunakan fenomena ini sebagai salah satu kesempatan untuk menarik perhatian dan minat peserta didik untuk belajar fundamental bahasa Inggris, yaitu vocabulary dan grammar. SMP Negeri 1 Ngerao menggunakan sistem moving class dalam pembelajarannya. Setiap masuk kelas, guru menyambut peserta didik di depan pintu kelas untuk bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pembelajaran, saya memberikan salam kepada peserta didik menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setelah itu, saya menanyakan kabar mereka, kemudian peserta didik berdoa menurut keyakinan masing-masing. Saya melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi sebelumnya, serta saya memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pelajaran pada hari tersebut. Pada kegiatan inti, peserta didik diberikan tayangan, kemudian diberikan panduan untuk melihat, mengamati, serta membaca materi pada tayangan tersebut. Sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah menyiapkan 2 Quizizz, 1 Quizizz mode lesson dan 1 Quizizz mode game. Pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan tentang verb 2 kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin perbedaan antara verb 1 dan verb 2. Kemudian peserta didik dapat berdiskusi dan bertukar informasi mengenai materi verb 2 dengan cara mencoba langsung mengerjakan soal yang sudah ditayangkan pada Quizizz HP masing-masing dan LCD proyektor dengan mode teacher paced. Jawabannya yang betul apa? Sehingga saya dapat membahas setiap soal dan materi sesuai dengan kecepatan masing-masing kelas. Saya menyampaikan materi, lalu latihan soal, dilanjutkan materi lagi, dan diberikan latihan soal lagi, dan seterusnya sampai materi pada pembelajaran hari tersebut selesai. Lalu siswa diberikan kode Quizizz yang baru untuk melatih dan mempraktikkan apa yang sudah dipelajari tadi. Kode Quizizz yang baru ini adalah kode Quizizz mode game. Saya ingin peserta didik merasa seolah-olah mereka bermain game, sehingga saya menampilkan peringkat mereka live melalui LCD proyektor saat mereka mengerjakan Quizizz dan memperdengarkan suara game Quizizz melalui speaker untuk semakin memperkental suasana game. Hal ini efektif membangunkan rasa kompetitif mereka, sehingga mereka saling berlomba untuk menjadi yang terbaik tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang belajar.
Di akhir pembelajaran, peserta didik dan guru melakukan refleksi. Pembelajaran kali ini menggunakan quizzes adalah pembelajaran yang sangatlah seru dan menarik karena kita dapat mengexperience hal yang baru. Game quizzes dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan gampang karena saat mengisi jawaban kita seperti memainkan game daripada mengikuti pelajaran. Menurut pendapat saya, pembelajaran dengan menggunakan media quizzes sangat menyenangkan karena kita dapat mempelajari hal baru. Karena menurut saya itu adalah hal baru dari pembelajaran yang pernah saya ikuti. Saat kita mengisi quizzes, sama saja halnya seperti kita sedang bermain game. Hasil refleksi dari saya sebagai guru adalah peserta didik terlihat sangat antusias dan mereka juga lebih paham mengenai materi terlihat dari nilai yang mereka peroleh. Dari pengamatan saya pribadi, peserta didik banyak yang menginginkan bermain quizzes setiap kali masuk pelajaran bahasa Inggris. Padahal game quizzes yang saya berikan adalah drilling. Tanpa mereka sadari, mereka ingin mengerjakan tugas drilling tanpa dipaksa. Selain itu, ada siswa yang sebelumnya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang rendah, bahkan sampai bisa mengajari temannya dan memberikan jawaban yang benar kepada temannya setelah diberikan quizzes.